Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Oh, saya mau tanya Mas Jabrik ya. Saya kan notis kan tanggal 18 bulan 8. Notis tanggal berapa? Terus kan aku kan 18 Terus lanjut. 18 Agustus. Nah, otomatis aku kan keluar kan 18 September kan. Nah, udah kayak gitu. Kemarin tanggal 9 itu majikan menerima surat dari imigrasi. Dan di situ menyatakan bahwa tanda tangan aku tidak sesuai dengan tanda tangan yang di kontrak kerja. Nah, yang kedua menjelaskan bahwa tidak ada persetujuan tanda tangan majikan gitu loh, Mas. Nah, terus tadi majikan saya panggil saya, bilangnya gini, kamu tanda tangannya nggak, istilahnya ngamuk lah tadi itu ya, ngamuk. Kamu katanya tanda tangan kamu nggak sama dengan kontrak kerja, terus saya tidak tanda tangan, kamu kenapa kirim ke imigrasi? Istilahnya saya melancangi majikan. Nah, udah di situ saya diam aja. Nah, terus gimana? Aku bilang gitu, masalah tanda tangan, ya udah aku tanda tangan lagi, tak gituin kan, kirim ke imigrasi lagi. Nah, kata majikan, terus majikan telepon pihak imigrasi di depan saya. Nah, majikan pun menanyakan ke pihak imigrasi, ini gimana terkait tanda tangan saya tidak sesuai dengan yang dikontrak. Nah, kata pihak imigrasi, jadi belum diputusin pisahnya, katanya bilang gitu. Nah, terus majikan bilang sama saya gini, ya udah kalau kayak gitu sekarang kamu tanda tangan baru, jadi notis baru lagi gitu loh, Mas, dia bilangnya kayak gitu. Jadi sekarang tuh saya notisnya tuh di bulan 9 tanggal 12. Nah, aku keluar di bulan 10 tanggal 29. Terus lanjutkan. Gimana nantinya, Mas? Berarti sampean tanda tangan lagi terus dikirim tanggal 12. Terus sampean perjanjian keluar tanggal, di situnya tertulis majikannya itu tanggal 29 bulan 10 Oktober. ya berarti kan 1 bulan lebih. Iya. Nah, sampean iya apa enggak? Kalau sampean iya, sampean tanda tangani ya piye meneh akunya ngomong. Kalau sampean enggak, aku yang ngomong. sebentar. Sampean selesai ngomong apa belum? Kalau sampean selesaikan aja ngomongnya dulu. Oh ya, aku nanya ini lagi ya sedikit. Lah yang aku dipermasalahkan sama aku tuh, ya aku bilang ya nggak bisa berubah tanggal, nggak bisa berubah bulan dong. Aku bilang gitu, sedangkan tiketnya aku ini udah ada tanggal 20 September ini. Yang beliin siapa? Tiketnya aku majikan. Ya kan yang beliin majikan ya hangus no. Nah iya, nah terus sekarang majikan tuh malah berubah semuanya, merubah bulan 10 tanggal 29 aku keluarnya. Nah, terus majikan bilang gini, kalau kamu kuku pengen keluar tanggal 18 bulan 9 ini, 18 September ini, ya kamu harus bayar aku sebulan gaji. Dia bilang kayak gitu. Udah belum? Udah masalah cuma gitu doang. Sekarang gini Mbak, kan ya, yang dipermasalahkan sama imigrasi itu kan tanda tangan. Nah pertanyaan saya, tanda tangan sampean kenapa beda? Itu cuma sedikit, cuma ada crate-nya doang. Nah, dari pihak imigrasinya menolak. Loh, lah iya Mbak, beda crack-nya aja ya beda. Ini Hongkong Mbak, bisa dipahami nggak? Oh. Nah akhirnya sampean yang jadi rugi kan sampean. Hanya gara-gara salah. Ya itu satu. Saya bilang itu kesalahan sampean. Jadi jangan sampean enggak terima sama salahnya sampean. Satu ya.
tanda tangannya sampean Iya. udah ndak sama, akhirnya majikan kan masih menolak dan belum diputus. Oke ya, keputusan imigrasi satu. Terus yang kedua, nah kalau mau ngajukan lagi kan tanggal 12 sampean ngomong lah, tanggal 12 harusnya keluarnya ya 12 bulan 10 dong, paham nggak? Kan 1 bulan. Paham. Kenapa kok jadi 29? Pertanyaan saya di situ. Dan sampean mengiyakan nggak? Kalau sampean mengiyakan berarti aku sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa dipahami nggak? Belum. Paham. Nah makanya kasih tahu kalau sampean tanda tangan tanggal 12, ya nanti keluarnya 12 atau 11 kan 30 hari. Jangan mau tanggal 29. Itu persoalan kalau break lagi ya. Terus habis itu dia sudah beliin tanggal 20, ya sampean ngomong, kamu udah beliin 20 berarti kamu harus reschedule. Kan ini masih tanggal berapa ini kan? Masih bisa di reschedule itu tanggal 20 ke tanggal setelah ketentuan perjanjian sampean 12 dan 12. Nah, dia mau beliin tanggal berapa? Kan itu gitu ceritanya. Wes. Iya. Kira-kira ada yang masih belum paham apa enggak? Nah maksudnya berarti notis aku yang bulan kemarin itu batal total gitu ya? Nah, lah gimana? Istilah bisa dibilang cancel. Iya, kan imigrasi sanksi. Kalau sampean enggak percaya, sampean datang ke imigrasi atau telepon. Kasih penjelasan. Pantesan iya. Bisa dipahami. Kalau sampean majikan aku kita ngomongnya gantian boleh nggak, Mbak? Jadi saya ngomong jangan sampean ngomong. Oh iya. Oke? Oh iya, mangga. Iya, maaf. Ya, jadi kalau memang sampean masih ingin mempertahankan dan nggak yakin majikan teleponan sama imigrasi jawabannya sampean masih nggak puas, sampean ke imigrasi. Aku mau itu dilanjutin. Kira-kira aku nulis pernyataan apa kalau aku salah thread bahwa sebenarnya sama, saya yang ngirim sendiri. Tanggal sekian di sini. Nek sampean pingin bersikukuh keluar di tanggal itu. Lah memang Bisa dipahami nggak? Paham. Nah, sekarang gantian sampean ngomong. Nah, ngomong kan kayak gini, nak. Iya. Nah, iya terus aku tadi tuh debat sama majikan itu ya Mas. Aku bilang gitu loh, ya oke lah misalkan dirubah lagi, itu kan kesalahan aku ya. Aku bilang ya udah dirubah lagi di bulan 12 September. Ya otomatis aku keluarnya bulan 12 Oktober dong. Aku tak gituin. Kalau notice itu one notice itu ya 1 bulan, aku tak gituin. Nah majikan nggak mau Mas. Duh. Oke, sudah apa belum? Oke. Paham, udah. Nah, sekarang aku nggak peduli kamu mau atau tidak. Bila perlu hari ini saya bikin, saya kirim ke imigrasi, terserah kamu terima apa enggak, itu urusan kamu. Sampean bisa paham kayak gitu. Karena memutuskan kontrak itu hak masing-masing. Jadi bukan dia yang bisa maksa sampean juga bisa maksa dia. Bisa dipahami nggak maksud saya? Paham. Jadi sampean tetap bersikukuh. Kalau dia nulis yang 12, enggak, sampean mau nulis di ini, nulis sendiri lagi, kirimkan ke imigrasi. Tapi kalau sampean mau memfollow up, sekali lagi mau memfollow up break kontrak sampean, ya yang lama itu sampean follow up. Sebenarnya ini sama saya, sama-sama saya juga yang ngajukan, tapi karena saya salah. Kira-kira kalau saya mengajukan lagi dan ini saya pembetulan dan tetap di tanggal yang ini, kira-kira saya harus kayak gimana? Nah, itu harus posisi sampean sendiri yang bertanya ke imigrasi. Pak. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan, Mbak E? Iya, bisa. Nah, nggak bisa main-main loh sama orang Hongkong nih. Salah thread aja itu bisa jadi persoalan loh, Mbak. Bener nggak? Iya, akunya teledor banget. Nah, sampean membuktikan sendiri. Nah, makanya sekali lagi kalau nulis sesuatu jangan dalam kondisi yang emosi. Bisa dipahami nggak? Benar. Benar. Sampean emosi. Ya, jadinya thread itu bisa ngundurin nasib sampean lagi gitu loh, paham nggak? Iya, itu cuma dikit, Mas. Nah, iya. Saya nggak bisa ngomong, Mbak. Sampean mau ngomong sedikit, sampean ngomong thread. Pada fakta dan kenyataannya
pihak imigrasi mempertanyakan kok nggak sama yang dikontrak. Itu loh Mbak Iya. Kan bisa jadi bukan Aduh. sampean yang ngirim. Jadi ketika bukan sampean yang ngirim, mereka mengkonfirm. Ya kan imigrasi gak salah, the best imigrasi menurut saya loh ya. Iya, Nggak tahu benar. kalau menurut sampean loh ya, karena aku sering berurusan dengan imigrasi dan menurut saya tidak ada yang ruwet. Yang bikin ruwet kitanya yang nggak paham. Iya. Yes. Ya Allah. Aku. Jadi kesimpulannya, sampean sudah tahu apa saja, apa saya harus ulang lagi kira-kira? Udah paham. Jadi kalau ya coba sampean ulangi. Ya, punya hak sendiri, punya hak ya untuk melawan yang tadi yang sampean bilang itu ke majikan. Tadi aku juga debat sama majikan itu. Aku bilang aku nggak mau, ya pokoknya harus tanggal 12. Oh majikan, nah aku yang bikin aku nyesel banget itu loh, yang gretannya itu loh, cuma selangkah lagi tanggal 20 besok ini aku ya udah ada tiket, majikan udah ngasih aku tiket, nih katanya tiket kamu tanggal 20 kamu penerbangan dari Garuda gitu. Oke lah, aku bilang itu tanggal 18 aku keluar dari rumah ini nih. Alhamdulillah kan udah bebas gitu loh, udah nggak ada beban, alhamdulillah aku bilang itu bisa keluar. Ternyata surat imigrasi datang, ditolak, tanda tangan aku tidak sesuai dengan yang di kontrak kerja. Ya makanya intinya sekarang gini ya, itu tadi ya, kalau sampean masih, sekali lagi kalau sampean masih ingin mempertahankan, sampean datangi ke imigrasi, ya kan? Sampai datangi ke imigrasi dan ngomong, kira-kira saya masih mau di tanggal itu, bagaimana caranya, karena yang mengirim juga saya dan memang itu kesalahan saya, kurang seperti ini, kira-kira bagaimana. Nah itu baru jawaban dari imigrasi, itu yang akan sampai jadikan patokan. Tapi kalau imigrasinya bilang, kalau kemudian imigrasi bilang ya ini kita panjang lagi ya karena keputusannya hari ini lah, ya mau panfa toh, ya kan? Tidak ada pilihan. Terus yang kedua, kalau sampean yang nulis, misalnya sampean nulis ya tanggal 12 atau sampean tulis tanggal 13, saya keluar tanggal 13, ya nanti sampean makanya harus pegang kopinya. Terlepas majikan mau tanda tangan dan tidak. Gitu loh. Nah, si majikan tadi telepon ke imigrasi, aku nggak sepengetahuan aku gini-gini, itu tidak menjadi persoalan Mbak. Mau majikan tahu mau tidak, tetapi imigrasi menginformasikan ke majikan, itu wajib, pasti. Surat break kontrak yang sampean tulis tanpa sepengetahuan, tanpa ada tanda tangannya majikan, imigrasi pasti akan mengirim surat ke majikan, itu pasti. Jadi sampean sudah siap dengan segala bentuk resikonya, mau ngamuk mau apa ya itu udah urusan, intinya saya keluar di tanggal yang tertulis di surat imigrasi, gitu ceritanya Mbak Yes. Sudah. Makasih banyak ya. Terus ingat ya, memutuskan sesuatu usahakan kepalanya dingin ya. Iya benar. Biar nggak salah nulis. Kalau kurang dingin nanti beli es batu $70 di 7-Eleven, satu plastik, ditaruh di ember terus dicelupin kepalanya. Aku udah senang-senang mau keluar tanggal 20, aku udah booking travel ya apa, aku tanggal 20 pulang udah ada tiket, nyatanya imigrasi nongol, Masya Allah ya Robi ya Karim. Ya piye, aku bilang apa, sak seret tuh. Iya cuma dikit doang itu loh Mas, Masya Allah dikit. Masalah ini bener Hongkong itu bener mah nggak bisa macam-macam. Oh iya, Hongkong itu loh. Sampean tahu nggak? Aku ngurusi nikahnya teman-teman itu, ya. Indonesia itu ngitung umurnya 40 itu baru tahun depan. Nah, di tahun ini masih ukurannya 39, ya kan? Bulannya kan masih kurang sebulan atau 2 bulan, itu aja nggak mau. Harus bikin surat pernyataan declare bahwa orang yang menulis ini, tanda tangan ini yang tertera di surat
cerai ini tuh orangnya adalah sama, misalnya namanya si Mbak Belgedes, begitu Mbak, kurang bulan aja udah, karena pengacara hitungannya tahun, sedangkan Hongkong hitungannya bulan, sudah lebih detail gitu. Terus kemarin juga ada anak paper, surat papernya hilang, dia sudah booking nikah, terus dia cuman bawa surat dari kepolisian, yang nggak diterima, akhirnya dia ditolak, dia harus ke Tun Mun, harus bikin surat paper lagi, tanggal 26 baru dapat lagi, baru disusun nikah lagi. Begitulah Hongkong Mbak ulang lagi Mas ya. Hongkong itu hitam sama putih itu ya garisnya tegas, beda. Hitam dan putih. Kalau di Indonesia kan abu-abu semua. Oke, iya beda banget. Mau tanya apa lagi? Aku boleh nanya satu lagi. Oh 5 boleh Mbak, tak jawab. 5 pun tak jawab. Nah ini mah lagi ngobrol misalkan nih. Boleh. Misalkan. Nah aku misalkan nggak mau ribet, di majikan tercantum tanggal 12 September. Nah tapi majikan mintanya aku tanggal 29 September. Itu apa boleh? Boleh. Selama sampean berdua sepakat dan tanda tangan, itu artinya imigrasi menyatakan dua belah pihak setuju. Oh iya Pak. Tapi ya aku tetap kuku aku mau tanggal 12 gitu. Nah, kalau enggak ya sampean kirim surat sendiri, majikan kirim surat sendiri, sampean kirim surat sendiri, biar imigrasinya bingung. Mental lagi enggak, nanti aku diundur lagi. Loh, bukan masalah mental dan tidak. Kan sampean nulisnya kan waktunya lebih pendek dibandingkan apa yang ditentukan sama majikan. Paham nggak maksud saya? Paham, iya. Sampean itu kalau nggak setuju dengan apa yang ditulis sama majikan, ya nggak usah tanda tangan. Sampean kirim surat sendiri. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya, paham. Iya, benar. Ya, artinya kesepakatan itu tidak terjadi, maka saya bikin surat sendiri juga boleh. Maksud nggak maksud saya? Iya. Gitu loh. Iya, jadi bargainingnya, kekuatannya sampai dengan majikan di depan imigrasi itu sama. Paham nggak? Paham. Ya, hukum Hongkong pun di depan hukum Hongkong, mau kita TKW, mau kita residen, itu tetap sama. Kalau di dalam hukum Hongkong loh ya. Ada yang banyak anak-anak menang kasus dapat 75.000, dapat 80.000 Hongkong dolar, banyak yang menang kasus. Makanya kan kadang-kadang anak-anak kalau ada yang berkasus, aku paling seneng. Ayo tak jak tukaran pisan, wani ora. Kebanyakan teman-teman nggak berani. Soalnya apa ya, saya tidak nyalain, karena kalau orang berkasus itu nggak bisa cari majikan sampai kasusnya selesai. Lah kasus selesai waktunya lama. Lah waktunya lama dia tinggalnya di mana? Di boarding. Nah, ketika di boarding kan nggak boleh kerja. Lah tujuannya anak-anak datang ke Hongkong itu kan kerja, cari duit, memang minta. Makanya nggak ada yang berani ngajak ribut, kecuali ributnya disiram air panas, dibanting kayak Erwiana, itu kan jelas udah nggak bisa kerja juga toh. Ya mending dikasuskan aja, kan enak toh. Iya benar. Tinggal makan turu, tidur makan di shelter. Giliran kasus ya jalan. Kan akhirnya juga menang. Alhamdulillah. Tapi kalau sampean kalau misalnya kasusnya pelecehan seksual ya, kita tidak dirugikan apapun. Terus kita masih berkasus, terus kita dijeng majikannya nggak ada yang mau karena kita masih berkasus. Apa nggak ngowoh Mbak, nyambut gawe part-time dicekel kayak. Visanya cuman hanya sidang, visa untuk sidang, kan gitu. Iya. Makanya kan anak-anak yang berperkara ini jarang ada yang berani dan mau speak up ya. Kenapa? Iya, nggak ada yang berani itu majuin kasus. Nggak, maksudnya kalau bukan speak up-nya, berani berkasusnya ini loh. Iya. Karena tetap kalah kita. Peraturannya Hongkong, kamu berkasus, kamu nggak boleh kerja. Nah itu sampai kasusmu dinyatakan selesai. Ya kon budrek Mbak.
Kasihan yang di Indonesia, anaknya katanya bayar sekolah piye. Part-time yo ndelik-ndelik. Iya. Malah salah lagi kan. Kasus. Begitu. Oh. Wes. Makasih banyak ini ya. Ya udah biasa, saya ngadepi orang ruwet-ruwet itu wis biasa, Mbak. Aku telepon beberapa kali ke ini ke itu nggak diangkat-angkat. Aku tadi pas mumet-mumetnya aku pasti desak-desaknya majikan. Aku mau ngadu ke siapa? Aku bilang gitu. Ya teleponnya itu jangan di saat sudah kena masalah. Pada saat mau bikin masalah itu telepon dulu. Anak-anak itu semuanya kayak gitu. Jadi giliran masalah mendadak bawingung telepon gak diangkat, engko ngomongnya jarene YouTuber oleh telepon kok gak diangkat-angkat. Saya kan juga kadang-kadang pacaran sama istri saya, makan es campur, ngurusi yang ada di imigrasi, ngurusin anak-anak proses kawin dan semuanya kan gitu Mbak ya. Masya Allah, Jadi sekali lagi semua penonton saya yang nonton full, yang tahu cara berpikir saya, pasti, Mas ini saya mau ngambil keputusan tapi saya butuh pertimbangan. Nah itu penonton saya yang sudah lama. Iya. Tapi kalau penontonnya cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, baru 20 konten, masih belum memahami cara berpikir saya. Iya. Kelihatan, kerasa kok Mbak, kerasa. Paham, iya benar-benar. Kalau sampai kalau sampai dengerin aku ngomong sama anak itu, penontonku juga bisa ngerasain, oh Mbak ini baru nonton kontennya baru gitu. Kalau yang sudah lama sampean ini wis tak kandani Mbak. Kadang-kadang komennya kayak gitu, kadang-kadang komennya kalau lagi ngomong, si Sandro lagi ngomong itu jangan dipangkas. Wow dia bisa jempeng-jempeng. Itu berarti udah lama dia tahu. Kan gitu Mbak ya, semangat ya. Terus Samen sudah tahu apa yang harus Samen lakukan. Mudah-mudahan baik-baik saja, nggak ada persoalan ya. Amin. Ya. Makasih ya Mas yang udah bantuin aku, udah ngasih solusi sama aku ya. Saya nggak bantuin ya, saya cuma dengerin Samen ngomong aja. Oke? Semangat pokoknya ya. Makasih banyak ya. Salam buat istrinya. Siap, sehat selalu Mbak Amin sampean yang genomiku. Amin, terima kasih. Yuk. Bye-bye. Bye-bye. Oke, terima kasih teman-teman ya. Bagaimanapun dan apapun ya, kita tidak bisa mengukur Allah cuman gitu aja. Allah masalah begitu aja. Oh Allah Mbak, enggak. Ya, sekali lagi, ya kan? Sedikit aja dengan imigrasi itu nggak pas, nggak tepat, pasti akan menimbulkan dampak. Dan ini salah satunya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.